Saya sampaikan berkali-kali, Pak Prabowo ini seorang patriot, seorang yang memiliki semangat juang untuk Indonesia yang tinggi, dan saya percaya di Bapak Prabowo ini akan menghormati prinsip-prinsip demokrasi, jadi menghargai kebebasan berbicara, menghargai adanya Apakah di Pak Anies partai lupa dalam dengan pemerintahan, partai di luar penilaian-nilai pemerintahan, 11 yang dulu ya? menghargai untuk kolaborasi. Jadi saya percaya Bapak Prabowo akan terus menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Kok jadi menjilat gini, dari weh? keluarga intelektual yang amat terhormat negeri ini, amat terpandang, dan punya exposure pada pendidikan modern sejak usia sangat belia. Pak Anies ini memang luar biasa. Orang yang teguh pendirian dan berkarisma, berwibawa, dan soleh pula. Begitu dia membutuhkan seseorang, dia akan memuji orang itu, menyanjung orang itu, dan bahkan mungkin bisa menjadikan orang itu sebagai pahlawan mungkin menurut dia. Tapi begitu dia tidak membutuhkan orang itu, dia akan menjatuhkan orang itu sejatuh-jatuhnya. Seperti kemarin, mungkin Bapak lupa bagaimana Bapak memberi angka 11 dari 100. Tapi kami tidak akan lupa, Pak. Dan saya sampai bingung loh, Pak. Asli Bapak itu yang mana? Karena terlalu banyak wajah Bapak. Jadi sangat bingung ya ketika Pak Anies ngomong begitu ya. Apakah beliau lupa waktu itu memberi nilai 11 ke Pak Prabowo, bahkan Mas Anies ini yang paling keras ketika mengolok-ngolok Pak Prabowo. Tapi sekarang ketika ada maunya, dibaik-baikin tuh dah Pak Prabowo. Yang mau ketemu lah, patriot lah. Apa nggak ingat dulu seperti apa ocehannya kepada Pak Prabowo? Pelin-pelan sekali ya. Penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, kita tidak butuh kata-kata manis. Kita butuh pemimpin yang memang betul-betul bisa mengeksekusi program yang real buat masyarakat, dan itu realistas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Ini parah nih. Terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Ora oleh, pokoknya fik ora debat. Ora oleh. Aku demo ning sosmed sampai Anies Baswedan masuk kabinet. Ingatlah Pak, perjuangan kami ini pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, ojo sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kui ke dalam kabinet. Ora iso. Ora oleh pokei. Anies telah melakukan tipu muslihat, melakukan pembodohan. Dalam hal ini ada kesesatan berpikir Anies, tipu muslihat atau penipuan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, yang itu kepentingannya adalah untuk memutarbalikkan fakta, untuk membangun opini agar masyarakat percaya pada opini yang disampaikan. Padahal sesungguhnya itu adalah pemikiran logika fallacy, yaitu kesesatan berpikir. Kok benci banget sih ke Pak Anies? Emang kenapa, Bu? Kan sama-sama Muslim. Ingat dan catat, saya tidak membenci Pak Anies, ya. Tidak membenci Pak Anies, tapi saya benci pengikut Pak Anies. Yang paling sok suci, sok benar, yang mengagung-agungkan Pak Anies seperti Nabi Muhammad SAW, seperti malaikat Jibril bilangnya, ya. Paling suci, seolah-olah paling benar. Itu yang bikin kami benci sama Pak Anies. Bukan benci sama Pak Aniesnya, Pak, pengikutnya. Ya, dan saya juga bertanya, kenapa kalian membenci Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Padahal beliau juga sama-sama Muslim, ya, sama-sama Muslim. Dan kurasa mereka juga tidak ada salah sama kalian, tidak ada pernah membuat onar sama kalian. Kenapa kalian membencinya? Miris. Pertanyaan yang tidak harus kalian pertanyakan. Nah, benar sekali Bu.
Emang anak abah itu sekali-kali harus diginiin. Lah kok ngomong kenapa benci sama Pak Anies, sama-sama muslim. Lah kalian hari-hari menghina Pak Jokowi itu kenapa? Jelas-jelas Pak Jokowi juga muslim. Kok hari-hari jenengan fitnah, jenengan olok-olok, bahkan dikatain PKI dan sebagainya. Apakah itu pemikiran yang waras gitu loh? Lah ulah Anda sendiri begitu membenci Pak Jokowi sampai seperti itu. Lah kok sekarang malah nanya seperti itu? Anak abah. Jakarta memanggil Anies Baswedan. Jakarta butuh Pak Anies. Jakarta mendukung Anies Baswedan. Kami muak, kami butuh perubahan untuk Pak Anies menjadi pemimpin Jakarta. Perubahan? Jakarta memerlukan Pak Anies. Pak Anies itu incumbent, bos, bukan Jakarta perubahan namanya. Jakarta tanpa Pak Anies. Pak Anies itu pertahanan. Pak Anies Baswedan. Kalau saya melihat bahwa persoalan Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta itu kan tidak sesederhana yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Ketika Anies siap maju, dideklarasikan oleh PKB, seakan-akan barang ini sudah jadi, partai akan merapat secara otomatis, terutama partai-partai di luar kubunya Prabowo dan Gibran. Tapi kan tidak sesederhana itu. PKS misalnya mengungkapkan soal tawaran, diajak kerjasama dengan Kim, ditawari untuk bisa menjadi wakilnya Ridwan Kamil. Saya kira itu tawaran yang cukup serius. Karena PKS sekalipun kalau tetap bersama Anies Baswedan, nggak ada jaminan kadernya bisa berpasangan dengan Anies. Karena sepertinya pada saat yang bersamaan, PKB pun juga tertarik untuk menyorongkan kadernya bisa mendampingi Anies Baswedan. Sempat muncul kan nama Bu Menteri Ida Fauzia, sekalipun dibantah gitu ya. Tapi kan sayup-sayup mulai kelihatan bahwa sebenarnya PKB juga punya intensi kader mereka, Ida Fauzia, maju dengan Anies untuk di Jakarta. Kan ini menjadi suatu hal yang agak sulit sebenarnya untuk dijelaskan. Apalagi pada saat yang bersamaan, partai sebesar PDIP, pemenang pileg secara berturut-turut, ngasih kode keras duluan, tertarik, menarik ini Anies. Ini bukan hal lumrah, bukan soal testing the water bagi saya, Bang. Yang mana? Yang PDIP? Yang PDIP, kan PDIP bilang Anies menarik, dibalas juga oleh Anies kan. Ternyata PDIP juga menarik. Ini bukan soal testing the water. Partai seperti PDIP selama ini kan jarang membuka komunikasi politik duluan ke orang lain. Apalagi ke Anies yang saya kira persoalan luka politiknya, efek Pilkada 2017 itu kan belum sepenuhnya hilang. Itu artinya apa? Ada intensi dan sangat kelihatan bagaimana PDIP dengan Anies ini bisa berduet di Pilkada serentak ini, Bang. Argumennya sederhana. Sepertinya memang PDIP mengkalkulasi betul bahwa Anies per hari ini elektabilitasnya signifikan. Artinya apa? Head to head dengan Anies agak repot dalam konteks ini. Apalagi misalnya kader-kader PDIP yang disorongkan itu relatifly tidak terlampau signifikan suaranya. Ada Risma, Azwar Anas gitu ya. Kemudian Pak Andika belakangan disebut. Mungkin kalau Ahok diseriusi relatif kompetitif. Karena apapun Ahok ini punya basis loyalitas yang per hari ini pun juga solid. Cuman kan problemnya Ahok ini kan seakan-akan digantung apakah di Sumut ataukah di Jakarta. Jadi faktor ini yang sepertinya membuat kenapa PDIP tertarik, karena persoalan Anies yang punya elektabilitas menjulang dan pada saat yang bersamaan ada persamaan nasib ya secara politik di 2024 yang saya kira Anies dan PDIP ini kan merasa diperlakukan tidak adil. Jadi titik singgung dan titik pertemuan inilah yang sepertinya membuat kenapa PDIP membuka komunikasi disambut oleh Anies soal kemungkinannya itu. Tapi kan tidak serta-merta PDIP mungkin akan diterima. Karena ketika PDIP banyak bicara soal bahwa Anies itu misalnya butuh wakil yang kuat, mesin politik yang solid, PKB mulai bicara agak lantang. Masuk dulu, dukung dulu Anies Baswedan, baru kemudian bicara soal kemungkinan siapa pasangannya. Ini kan sebagai satu gestur bahwa PKB yang mungkin saat ini memiliki saham 100% terhadap Anies Baswedan, itu sepertinya akan menjadi palang pintu soal siapapun ingin berkoalisi dengan Anies. Maka pintu masuknya adalah harus melalui PKB. Nah kalau PKB begini jalan ceritanya, bukan tidak mungkin PKS dan PDIP bisa bikin kongsi sendiri, Bang.